Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali majelis ini kita bersyukur mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah taala kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat untuk kita semua. Amin ya rabbal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Hari ini kita berada di bulan Rajab. Artinya sudah melewati 10 pertama di bulan Rajab. Kita masuk menjelang pertengahan bulan Rajab. Dan bulan Rajab ini sebagaimana yang kita kaji sebelum-sebelum ini, bulan Rajab ini bukan bulan sembarangan, tapi dia bulan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Apa yang dilakukan Nabi ketika berada di bulan Rajab? Maka hadis ini menjadi salah satu dalil bagi para ulama ketika menjelaskan amaliyah Rasulullah di bulan Rajab. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disebutkan dalam kitab Imam At-Tabrani. Imam At-Tabrani mendapatkan hadis ini dari gurunya bernama Yusuf Al-Qadi. Yusuf Al-Qadi dari Muhammad bin Abi Bakar Al-Muqaddami. Muhammad bin Abi Bakar Al-Muqaddami dari Zaidah bin Abi Ar-Ruqad. Zaidah bin Abi Ar-Ruqad dari Ziyad An-Numairi. Ziyad An-Numairi dapat dari sahabat Nabi Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu seorang sahabat yang berkhidmat kepada Nabi. Saat umurnya 10 tahun, satu riwayat menyebut 8 tahun, ketika semua orang mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Ketika Nabi sampai di Madinah, ya Rasulullah, ini harta benda kami, ini kebun kami, kebun kurma, ini emas, ini perak, ini semua harta-harta kaum muslimin itu diinfakkan, diserahkan kepada Nabi untuk perjuangan Islam. Ini karena Nabi baru sampai di Madinah. Tapi ada seorang ibu namanya Ummu Sulaim. Dia tak punya apa-apa. Dia datang menghadap Nabi dan dia nyatakan, ya Rasulullah, semua orang menyerahkan harta bendanya untuk perjuangan Islam, tapi aku tak punya apa-apa. Tapi aku punya anak laki namanya Anas bin Malik, umurnya 10 tahun. Engkau suruhlah apa saja ya Rasulullah, agar dia bisa berkhidmat kepada engkau, agar dia bisa berkhidmat untuk memperjuangkan agama. Akhirnya Anas bin Malik pun berkhidmat kepada Nabi, membawakan air, membawakan sendal Nabi, membawakan air untuk berwudu Nabi, menyiapkan segala sesuatunya. Jadi orang yang berkhidmat kepada Rasulullah itu luar biasa. Dia memiliki keistimewaan tersendiri. Bahkan dari lisan Nabi keluarlah doa untuk Anas bin Malik. Dalam satu riwayat disebutkan doa Nabi itu, Allahumma akfir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakkan anaknya, anak cucu keturunan Anas bin Malik, dan banyakkan hartanya.
Dia tak punya apa-apa. Tapi karena Nabi berdoa begitu, maka dia punya kebun yang kebunnya itu tak pernah berhenti berbuah. Kalau kita kebun durian mungkin setahun sekali. Ini tak berhenti. Petik nanti hari dua hari lagi muncul. Itu karena doa Nabi. Barokah hartanya, anak keturunannya memang banyak. Nah itu yang disebut adalah karena doa Nabi. Dan Anas bin Malik ketika berjumpa Nabi itu umurnya 10 tahun. Setelah Nabi wafat, setiap malam bertemu Nabi, bermimpi berjumpa Nabi. Dan dalam riwayat disebutkan, siapa yang bermimpi bertemu aku, kata Nabi, sesungguhnya itu adalah fa inna syaitan la yatamathalu bi, karena syaitan tidak bisa menyerupai. Itu. Dan orang yang paling mirip salatnya dengan Rasulullah, maka salah satu riwayat menyebutkan Anas bin Malik orang yang paling mirip salatnya dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aktivitas Nabi itu terekam jelas oleh Anas bin Malik, termasuklah apa yang dilakukan Nabi di bulan Rajab. Hadis ini menjelaskan tentang perbuatan Nabi di bulan Rajab. Apa kata Anas bin Malik? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala, Nabi kalau sudah masuk ke bulan Rajab, Nabi berdoa. Doa Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Itulah doa yang dibaca oleh Pak Imam kita tadi, dan kita pun mengaminkannya. Dan kita bisa juga melazimkannya di kapan saja di bulan Rajab ini. Umpamanya ada kesempatan, Allahumma barik lana wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan doa ini umum, tidak dibatasi harus selesai sholat, tapi selesai sholat itu di antara waktu yang utama untuk berdoa. Ketika ditanya oleh Usama Abu Umamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyud du'a'i asma', kapan doa itu paling didengar oleh Allah? Dijawab oleh Nabi, jawfal lailil akhir, penghujung malam menjelang subuh, di waktu-waktu sahur. Yang kedua kata Nabi, duburus shalawatil maktubat, selesai sholat wajib. Nah, itu makanya didoakan tadi. Banyaklah doa-doa permohonan kita kepada Allah. Salah satunya, sampaikan kami ke bulan Ramadan ya Allah. Ini bulan Rajab yang mulia ini ya Allah, kami berdoa kepada Engkau ya Allah, berilah berkah. Karena Rajab ini memang bulan yang mulia. Juga nanti setelah ini akan masuk juga bulan Sya'ban ya Allah. Dan kami berharap betul agar bisa beribadah nanti di bulan Ramadan. Jadi niat kita agar disampaikan ke Ramadan itu tujuannya untuk ibadah, bukan untuk makan bola, bukan terbayang nanti buka puasa banyak sekian, tidak. Tapi tujuannya untuk beribadah. Siapa yang menyebut itu? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini kata dia, bahwa kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Kenapa Ibnu Rajab Al-Hambali? Karena Ibnu Rajab Al-Hambali ini ulama besar dalam mazhab Hambali. Kenapa dia yang menjadi dasar untuk menjelaskan hadis tadi? Karena yang menolak hadis tadi kebanyakan yang dekat-dekat ke mazhab Hambali. Tapi lihatlah apa kata ulama mazhab, bahwa hadis ini dalam hadis tersebut, itu maksudnya dalam hadis tersebut, dalam hadis tadi, dalam Faidul Qadir, Imam Al-Munawi menukilkan pendapat Ibnu Rajab Al-Hambali bahwasanya dalam hadis itu terdapat dalil
merupakan dalil sebagai dalil nadbi doa, sunnahnya berdoa bil baqo ini dipanjangkan ditambahkan umur, dipanjangkan umur ilal azmanil fadilah, sehingga disampaikan oleh Allah ke zaman, azman itu waktu, ke waktu fadilah artinya yang utama. Kalau afdal yang paling utama kan, fadilah yang utama. Waktu yang utama itu bulan Ramadan. Jadi maksud kata Ibnu Rajab tadi, disunnahkan berdoa agar dipanjangkan umur sehingga masuk ke waktu yang utama. Ke waktu utama, ke waktu bulan Ramadan. Agar apa? Di sini liidrakil a'malis salihah, untuk melakukan amal saleh fiha, di bulan Ramadan. Mengapa? Fa innal mu'min la yazidu umruhu illa khairan. Orang beriman itu tidak bertambah umurnya melainkan khairan. Bertambah khairnya. Bertambah kebaikannya. Bertambah umur, bertambah kebaikan. Makanya ada doa, ya Allah, kalau Engkau panjangkan umurku, maka aku akan menambah amal soleh. Tapi andaikan Engkau cukupkan bahwa umurku tidak panjang, maka itu berarti aku pun berhenti dari berbuat maksiat. Jadi orang beriman itu semua mikir itu husnuzan. Kalau panjang umurnya, alhamdulillah bisa beramal soleh. Baiklah, mengqala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Qala umruhu wa hasuna amaluhu. Tapi andaikan umurnya tak panjang, dia pun bersyukur juga. Alhamdulillah ya Allah, kalau umur pendek bermakna berhenti dari perbuatan maksiat. Jadi ini husnuzannya. Ana inda husnul dhanni 'abdi bi, aku menurut prasangka hamba. Inilah ini terjemahan. Tadi ada terjemahan juga. Sesekali jemaah itu tak usah ditunjukkan terjemahan, biar sama-sama diterjemahkan bahasa Arabnya kan. Cuma karena kurang yakin, dia itu tidak terjemahkan. Dia bukan juga terjemahan. Biar ini maksudnya teks Ibnu Rajab Al-Hambali tadi yang dikutip oleh Abdul Rauf Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir bi Syarhi Jami'is Shaghir. Nah, disitulah penjelasan tentang ungkapan ulama mazhab Hambali, seorang Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi dianjurkan kita berdoa agar dipanjangkan umur sehingga masuk ke bulan Ramadan. Kenapa ini perlu dijelaskan? Karena banyak orang menolak hadis ini. Tapi hadis yang ditolak ini justru dibaca kuat-kuat habis sholat subuh pagi oleh Pak Imam Ghazali, supaya Bapak Ibu tahu banyak orang yang menolak hadis ini gara-gara hadis ini dinilai dhaif. Sementara dhaif hadis itu dia tidak bisa diamalkan pada bab akidah, pada bab halal haram. Sementara doa ini, andai Bapak Ibu berdoa sebelum masuk Rajab, bulan Jumadil Akhir kemarin, ya Allah berkahilah kami ke bulan Jumadil Akhir, nanti habis itu Rajab, Sya'ban, sampaikan kami ke Ramadan. Boleh tak berdoa seperti itu? Boleh. Sedang yang tak ada hadisnya boleh. Apalagi ada hadisnya. Makanya Imam Ahmad, Imam Hanbali, aku lebih mengutamakan hadis dhaif daripada pendapat-pendapat. Kalau ada pendapat-pendapat, ada hadis dhaif itu tak pakai kufiah menyampaikan hadis-hadis Nabi. Masa ulama tak pakai? Itu jatuh dhaif. Dia tak sampai membuat dosa. Ini tidak sampai merusak dari sisi kualitas, hanya dari sisi penampilannya itu membuat hadis. Jadi hadis dhaif ini tidak serta merta kita
kecuali jika hadis dhaif itu level tingkat tinggi, ada namanya hadis dhaif jiddan. Dhaif jiddan itu semi palsu. Tapi kalau dhaif biasa masih bisa. Ya, termasuklah hadis ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Kemudian kita bicara tentang hadis atau bicara tentang bulan Rajab. Bulan Rajab sudah kita jelaskan setiap tahun bahkan. Tetapi karena kita masuk ke Rajab, perlu merefresh kembali pemahaman kita tentang bulan haram. Yang bulan haram ini tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Allah Ta'ala mengatakan di antara 12 bulan ada 4 bulan haram. Ditetapkan oleh Allah dalam satu bulan, dalam satu tahun ada 12 bulan. Kalimatnya fi kitabillah, dalam ketetapan Allah. Berarti Allah menetapkan 12 bulan itu sejak kapan? Yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak diciptakan langit dan bumi. Sebelum langit bumi diciptakan, Allah sudah ada atau belum? Ada. Allah itu tidak dibatasi waktu. Itu perlu kita. Sebelum makhluk ada, Allah sudah ada sejak azali. Sebelum ada kata ada, Allah sudah ada. Kita mengatakan kata ada itu benar. Allah sudah ada sebelum semua, memang sejak azali. Tidak bisa dikatakan sebelum Allah itu apa? Memang tidak ada sesuatu. Allah sudah ada sejak azali. Jadi sebelum diciptakan langit dan bumi, sementara orang meyakini hanya Allah berada di atas arsy. Arsy itu diciptakan kapan? Terus kalau Allah berada di atas arsy, sebelum arsy diciptakan, Allah di mana? Di satu tempat. Diciptakan duduk di atas. Berarti Allah berubah. Berarti Allah berpindah tempat. Allah tidak butuh tempat. Nanti lanjutlah kajian akidah sama saya lain. Tidak berbeda kan? Allah tidak butuh tempat. Allah mawjudun bila makan. Allah ada tapi dia tidak butuh tempat. Dalam ketetapan Allah, waktu dia menciptakan langit dan bumi, disitulah ditetapkannya bahwa satu tahun ada 12 bulan. Dirincikanlah oleh Nabi dari 12 bulan ada 4, dari 12 bulan ada 4 bulan haram. Dan Nabi ulang lagi kalimat yang dalam Quran yang warna merah, arba'atul hurum, seperti teks Az-zaman qad istadara ka hayatihi. Diulang lagi ke kalimatnya yang yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya zaman waktu berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Karena belum bisa berputar waktu sebelum langit matahari. Sebelum diciptakan matahari, gimana waktu berputar bulan? Nah, sejak diciptakan langit dan bumi berputar waktu. Berputar, dan satu tahun itu ditetapkan oleh Allah. Sejak diciptakan langit dan bumi ditetapkan 12 bulan. Makanya kita terasa kalau nanti tanggal 15 bulan purnama ya. Nanti coba 12 bulan, hanya 12 bulan dalam satu tahun. Walaupun orang-orang jahiliyah dulu menganggap bahwa satu tahun itu 13 bulan. Makanya turunlah ayat surah At-Taubah ayat 36 ini. Sesungguhnya bilangan bulan itu 12 saja, bukan 13 bulan seperti yang kalian yakini itu, wahai orang musyrik. Nah, salah satu sebab turun ayat ini membantah pernyataan orang-orang jahiliyah yang mengatakan dalam satu tahun 13 bulan. Turun ayat ini. Dan Nabi mempertegas waktu itu berputar sejak diciptakan langit dan bumi. Satu tahun ada 12 bulan. Ditegaskan lagi oleh Nabi.
Dan Nabi merincikan 4 bulan yang disebut dalam surah At-Taubah tadi. Di antara 12 bulan ada 4 bulan haram. Mana dia 4 bulan haram? Salasatun mutawaliyah, 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Dan satu lagi yang terpisah, wa Rajab Mudhar, bulan Rajab Mudhar. Apa itu Mudhar? Mudhar itu nama suku di Arab. Orang Rajab Mudhar itu konsisten. Dia enggak ikut-ikut dia yang 13 bulan. Dia yakin memang 12, konsisten. Dan mereka betul-betul meyakini bahwa bulan Rajab itu sangat spesial. Mereka melakukan aktivitas yang luar biasa untuk mengagungkan bulan Rajab. Saking konsistennya mereka mengagungkan bulan Rajab, ketika Nabi menyebut Rajab, dinisbatkan kepada bulan, kepada suku itu. Rajab Mudhar. Dan bulan Rajab ini berada antara Jumadal Akhir dan bulan Sya'ban. Kemarin sebelum masuk Rajab kita bulan Jumadal Akhir. Nanti setelah Rajab ini masuk bulan Sya'ban. Jadi 4 bulan ini istimewa. 4 bulan ini yang dimuliakan, bulan yang dihormati. 3 bulannya mulai bulan 11 masuk bulan 12, yang berikutnya bulan 1. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Jadi berturut-turutnya dari 11-12 hari. Sementara bulan Rajab terpisah. Ulama membahas ini dikaitkan dengan bahwa Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini untuk menjaga perjalanan ibadah haji. Berangkat haji bulan Dzulqa'dah, puncak ibadah haji bulan Dzulhijjah. Disuruh berhenti kan? 14. Kemudian pulang